Kalian aja bang nanti ya dijawab ya setiap pertanyaan. Oh Pak Izar Jambul. Izar Jambul. Jangan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan waktu kepada saya. Saya ada banyak tanya. Yang saya tanya hanya tentang orang miskin. Data orang miskin itu dari mana? Apakah di atas kertas atau ada sensusnya? Satu, banyaknya penduduk kita di Pelalawan itu datanya dari mana? Hanya dipandang mata atau ada datanya yang terdaftar di BPS? Satu lagi tentang banjir. Kalau soal banjir bagi saya itu udah lumrah. Kenapa? Banjir itu di mana-mana banjir kok di Pelalawan ini. Dari alam sebelumnya udah banjir itu udah wajib Pelalawan. Jadi jalannya kita apa? Macam mana membuat sumur resapan? Itu harus diusahakan. Jangan kita minta ke pemerintah. Maaf, mungkin lancang saya. Saya lebih duluan mengerjakan apa yang dikatakan Samsul tadi. Saya tidak Pak Bangkir itu sendirian mengambil paling. Ajar gua. Kita bisa, jangan hanya menyalahkan orang. Kita lebih dulu bisa, baru kita menyalahkan orang. Jadi guys, permintaan menggali parit oleh Sumatera nggak ada dari wartawan, cuma belum terlaksana. Ngomel-ngomel ini, acara kerja, dia lagi ngomel-ngomel. Jadi yang penting bagi kita nih data kemiskinan, apakah datanya dari hanya di atas meja atau ada survei ke bawah. Yang kedua itu data penduduk, berapa banyak penduduk yang datang, KTP-nya tadi mana, entah ada orang bapaknya tanda, nggak tahu kita. Ini di era BP ini nggak tahu kita jumlah karyawan. Saya lihat di Kerinci itu ruko-ruko aja banyak orang yang nyewakan kepada kontraktor. Jadi kontraktor tuh rata-rata dari luar, nggak terdaftar di RT. Meninggal dia di sini ditanya sama RT, nggak tahu katanya mau apa kita. Jadi untuk ke depan kita harapkan terkait dengan penduduk itu jangan kita berpatokan BPS. BPS itu dia hanya nonton di atas meja aja. Belum ada yang turun ke lokasi. Bagaimana sensusnya orang miskin dan apa itu? Ekonomi kita dikatakan meningkat. Dari mana meningkatnya? Masih banyak kok yang meleo-leo. Apalagi pedagang. Jadi kita untuk macam pemerintah mengatakan itu iya sesuai dengan fakta lah, jangan mengada-ada. Kasihan kita masyarakat. Terbohongi masyarakat. Masyarakat terbohongi, yang berdosa pejabat juga. Jadi itu dari saya, dan untuk ke depan ya mari kita untuk melakukan itu ya harus sensus sesuai dengan faktanya, jangan ditanya bicara dengan apa aja. Wartawannya hanya menyampaikan aja, lidahnya segitu aja itu. Nah kan bisa karena ada batasnya. Oke, terima kasih. Tutorial nanti sesinya kondisi komentar. Oke, saya nggak memperkenalkan diri, mungkin kita sudah sama-sama tahu, narasumber juga sudah tahu. Udah jangan apa lagi. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bapeda yang telah memaparkan visi misi Bupati Kabupaten Pelalawan ke depan. Walaupun dalam 1 tahun belum bisa dijadikan refleksi, belum bisa diapa. Cuman di sini ada sedikit yang kami garis bawahi Pak Kepala Bapeda, mungkin bisa ditindaklanjutin segera. Yang pertama tadi Bapak menyinggung masalah banjir di Pangkalan Kerinci aja lah contohnya. Jadi selama ini banjir ini jadi momok, termasuk tempat saya dan saya pribadi gitu. Kalau udah hujan 2 jam aja saya takut gitu. Karena nggak bisa keluar, jalan tergenang. Sebenarnya kalau menurut hemat kami, solusinya gampang. Drainase itu kita bersihkan. Tapi seolah-olah Pemda tidak tahu, tidak mau tahu. Cuman sebelumnya minta maaf nih Pak ya. Kita bukan mengkritik, kita bukan mengesahnya, cuman kita istilahnya memberikan pandangan sambil tukar pikiran gitu. Nah, jadi seolah-olah dibiarkan gitu. Padahal ya kalau menurut saya kalau drainase itu lancar, saya rasa kapasitas banjir itu bisa terkurangi. Contoh macam kemarin Pak Bupati kumpulkannya PU, dikumpulkannya Satpol PP, dikumpulkannya dinas-dinas korek drainase lintas timur. Tapi setelah selesai apa kelanjutannya? Nah, jadi mohon mungkin Kepala Bapeda bisa memberi masukan
kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Mungkin di sini ada Ketua DPRD yang bisa mengawal. Kami mohon, karena inilah yang istilahnya yang instan dikeluhkan oleh masyarakat kita, Pak. Kalau istilahnya macam Bapak bilang, oh kita menjadi Kabupaten Pelalawan investasi tertinggi di Riau, itu masyarakat nggak masuk, Pak. Jujur saya bilang, ini saya sampaikan aja, nggak masuk itu. Karena masyarakat itu tahunya apa sih yang dibuat bupati? Oh ini banjir, ini selesai, ini solusi. Nah itu satu. Yang kedua, Pak, kalau pemaparan Bapak tadi banyak potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pelalawan sebagai penumpang ekonomi. 3,3 juta hektar perkebunan sawit, 31 BKS, kan begitu. Tapi jujur untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kita keterbatasan pembiayaan, kan begitu, Pak. Sementara yang jadi pertanyaan saya dapat informasi, Pak. Kalau salah, semaaf saya. Kalau memang betul, tolong dibetulkan. Saya dapat informasi kita bawa defisit 95 miliar. Pemda Pelalawan defisit anggaran 95 miliar. Kok bisa terjadi gitu? Kemana dana ini kok bisa defisit gitu, Pak? Jadi itu. Jadi sementara itu aja, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Belum. Sawit dan naik. Terima kasih, itu semangat pertama itu, Bro. Sawit udah naik karena Pelalawan itu 15% di Provinsi Riau. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih, selamat datang, selamat berkumpul di Raker PWI ini. Terima kasih kepada Ketua DPRD, walaupun hari ini reses dan banyak kegiatan lain, banyak tuntutan masyarakat, ternyata PWI sangat bagus dari dia. Begitu juga Kepala Bapeda. Tadi sudah sangat banyak pemaparannya. Cuman satu di sini, Pak Ketua Bapeda, Kepala Bapeda. Yang kita minta itu juga peran pers. Kami sebagai penyambung pemerintah masyarakat ke pemerintah, menurut Ketua Bapeda apa? Dan apa yang perlu diberikan kepada wartawan PWI, dan apa yang perlu dilakukan PWI lebih baik ke depan. Itu salah satu di peran pers kita hari ini. Kami cukup banyak tadi mendengar Pelalawan maju, makmur, aman. Unggul ya. Jadi kita banyak mendengar. Juga di sana tadi ada pembangunan itu berbagai plus minus, ada kekurangan kita mungkin masalah anggaran, tapi bisa ditutupi dengan terobosan baru, ada CSR. Dan di sini juga kami tadi mengharapkan lagi peran-peran itu agar semua berperan, bergerak bersama, berkolaborasi itu. Peran pers apa lagi yang kurang? Apa yang udah terlalu berlebih? Jadi terima kasih juga Pak kehadiran Pak Kominfo, Pak Hendri Gunawan. Banyak lebih kurang mohon maaf kami dari PWI. Mungkin inilah PWI. Karena sengaja kita memang keluar dari Pelalawan agar kita bisa melihat diri kita juga. Apa yang sebenarnya yang kurang bagi kita? Jadi mungkin sebagian ini nanti hal ini maksud mungkin banyak juga inovasi. Terima kasih juga Pak Ketua DPRD. Salut untuk calon dokternya. Kamu nggak dari wartawan. Begitu juga dari Pak Bupati. Ternyata Pak Bupati udah bupati terpopuler, Pak. Cuman populernya ini kan ke depan bisa kita lebih perbaiki lagi, populer baik atau populer buruk. Jadi kan perlu dijaga. Jadi apa peran pers di situ? Terima kasih juga Pak Direktur. Ya, banyak kritikan kami, Pak. Mungkin itulah suara dari bawah. Tapi kalau kita di dalam tren yang baik. Jadi terima kasih kepada Ketua PWI membuat acara ini di Sumbar bagus, walaupun kawan-kawan belum hadir semua, tapi kawan-kawan ini yang bergerak ini kurasa sudah meluangkan waktu dan tantangan sampai ke Sumbar. Mudah-mudahan nanti dapat hasil yang baik ya kan. Jadi terima kasih juga kepada narasumber kami yang lainnya dan kawan-kawan. Mudah-mudahan semangat ketua kami Pak Japul hari ini bagi menembus hujan. Walaupun tadi malam
atau kemana? Dan jadi itu baru terima kasihnya. Apa yang disampaikan kawan? Apa kawan yang tidak Kami mengharapkan kan di peran pers ini mungkin PWI ini dikatakan orang PWI Pelalawan sudah semakin maju dan rakyatnya aja sudah disumbat, ya kan? Jadi jangan-jangan hanya casingnya yang bagus, kesumbarnya, perannya itu apa lagi? Itu yang perlu kami berikan masukan-masukan. Peran pers itu apa yang sebenarnya? Sebagian besar juga kita ini untuk peningkatan SDM wartawan juga perlu. Peningkatan SDM Pelalawan itu secara global juga perlu. Tadi sudah Bapak paparkan secara global. Jadi perlu sinergitas, kolaborasi, kebersamaan, kondusivitas, Pak. Alhamdulillah, berkat perjuangan kita bersama kita sampai juga di Padang ini. Walaupun macetnya banyak, kita tetap semangat mengikuti diskusi peran PWI Pelalawan dalam mengawal program Pelalawan Maju 2026. Saya mengapresiasi Kakanda, ini senior kita juga. Saya betul mereka yang memberikan masukan kepada kami. Mungkin hari ini kita bisa duduk bersama. Mungkin ini kalau bicara apa? Mungkin temu Rama alumni juga. Jadi saya lebih tertarik hari ini melihat fungsi pengawasan Dewan. Jadi bukan hanya pencitraan saja di masyarakat, tapi kita ingin solusi itu sampai ada solusi yang diberikan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bukan kita menyalahkan pemerintah, tapi kita bersama sinergitas apa tadi namanya? Sinergi kita bersama. Jadi kalau SDM kita akui dari dulu, saya juga penerima beasiswa juga. Kita rasakan sama-sama itu beasiswa, walaupun beasiswanya nggak maksimal, jadi, tapi kita rasakan. Untuk infrastruktur tadi sudah dilihat juga dari berkelanjutan. Untuk saya lebih tertarik di pendidikan, karena hari ini di Pelalawan atau di Riau khususnya pendidikan ini yang menjadi hal utama hari ini, viral lah, apalagi penerimaan siswa baru. Jadi saya lihat dari kacamata medianya, kita mendengar tadi kata Kanda Yohanes, dari kiri masyarakatnya, dari kanan pemerintahnya. Jadi beberapa hari terakhir saya lihat Kanda Bahar juga sangat eksklusif ya mengapakan masalah pendidikan SIDA. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana ini persoalannya, mungkin Kanda juga sudah tahu, bagaimana kita menyelesaikan persoalan pendidikan. Ini ada dua wewenang yang berbeda. Satu di SMA itu wewenangnya di provinsi, sedangkan SMP di kabupaten. Jadi tentu butuh korelasi yang sangat persuasif lah, karena ini persoalannya walaupun wewenangnya di provinsi, tapi tempatnya tempat kita. Jadi persoalannya kemarin sampai muncul viral juga tuh nama-nama kepala daerah, istri bupati, tim. Ini juga bikin citra buruk kita terhadap pemerintah. Nah, ini juga dipertanyakan kami sebagai media. Apa benar itu? Apakah itu spekulasi atau seperti apa itu? Atau permain politik atau seperti apa? Ini juga harus kita cerdaskan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jangan nanti kita melempar bola terus salahkannya. Nah, jadi itu saya ingin tahu korelasinya dulu, apa yang dilakukan Ketua Bahar sebagai pengawas tadi. Ini SMP di tweetnya kemarin di Facebook juga, SMP PGRI itu juga jadi kendala setiap tahun. Kalau dari kacamata kami itu bukan 1 tahun 2 tahun, itu 10 tahun
sejak SMP itu ada di tempat tersebut, siswanya terus anjlok. SMP itu menjadi SMP 1 Negeri Pangkalan Kerinci membludak. Nah, ini ada apa? Apakah ada sinergitas antara dewan dengan pemerintah? Apakah bagaimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Itu untuk di kabupaten. Sedangkan untuk di SMA, kebetulan kami kemarin sempat hadir di SMK 1, bertemu sama Pak Gubernur. Sempat kita sampaikan bagaimana SMA, sedangkan SMA 1 di sana. Bagaimana nanti ke depan Pak terkait SMA 1? Jadi beliau menyebutkan mereka siap menyediakan untuk pembangunan atau seperti apa. Tapi pemerintahlah Kabupaten Pelalawan lah yang menyediakan lahan. Itu bahasa beliau kepada kami. Nah, jadi kita ingin walaupun hal ini dianggap hanya tahunan, tapi ini jadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Kerinci. Karena Kerinci tadi disebutkan oleh Kanda Yulfan, tempat exodus orang-orang dari luar datang ke Kerinci untuk bekerja, anak-anaknya mereka tiba-tiba datang ke untuk sekolah tempat tersebut. Sedangkan ini maaf bukan resmi seperti apa, teman-teman kita orang Melayu di pinggir sana susah juga masuk. Padahal kadang-kadang kalimatnya nggak enak ini Pak. Kalimatnya nyampe ke kita, ini kampung kami yang membangun di sana, tapi kami tidak ke sekolah. Nah, ini juga tidak bagus. Jadi di kita di Pelalawan. Artinya kita heterogen, hari ini kita membuka diri untuk semuanya, tapi berikanlah kesempatan siapa yang bisa sekolah di sana atau bangun lagi sekolah seperti apa. Nah, inilah harapan saya, harapan kami kepada Dewan, Ketua Kanda Bahar untuk mengklimaks ini, selesaikan persoalan ini. Jangan hanya kita setiap tahun melakukan sidak, tapi tidak ada klimaknya. Selesaikan. Saya yakin dan bisa. Kenapa? SMP 5 itu Kanda Bahar dan teman-teman Komisi 1 lah yang mengadakan SMP 5 dengan pemerintah waktu itu. Makanya alhamdulillah saya lihat SMP 1 walaupun membludak seperti yang dulu membludak, tapi sekarang sudah berkurang karena ada SMP 5. Alhamdulillah kita apresiasi kepada Dewan dan pemerintah Pelalawan. Mungkin itu saja fokus saya terhadap pendidikan. Karena kami melihat langsung aja Ketua. Dalam kesempatan ini saya ingin mendapat penjelasan secara gamblang dan transparan soal PT TUM Ketua. Soalnya ada PT TUM ini 2 kali dicabut di masa Pak Aris dan Bupati Jukri. Itu di masa Bupati Jukri perlu 2 minggu masyarakat persoalan itu belum tuntas sampai masyarakat harus turun. Jadi saya mau tanya, PT TUM ini dibawa oleh siapa ke situ Ketua? Itu aja. Pastornya terlepas nih. Endorse. Pemilihnya siapa loh? Termasuk backingnya. Oke, mengenai transportasi yang ada di Kabupaten Pelalawan. Salah satunya contoh transportasi kita kan sekarang amburadul nih Ketua. Jadi ini kan banyak laporan masyarakat nih. Kalau bisa tuh di sub itu membuat rute lah. Karena selama ini kan kita tidak ada rute Ketua menuju SP6, Kilo 7, Jalan Lingkar maupun ke jembatan gitu. Nah, karena ini kan untuk menyangkut anak sekolah juga. Apa yang disampaikan Erik tadi, kenapa mereka ke SMP 1, SMA 1? Karena transportasi kita tadi tidak ada. Nah, jadi kalau bisa tuh rute-rute itu harus dipertegas sama Disub. Jangan cuma menilang di 55 nanti lewat apa portal dapat duit limpol kan gitu. Nah, jadi dan satu lagi Ketua, bus-bus yang ada di jalan terusan itu sama di jalan Akasia itu kalau bisa ditertibkan lah. Karena itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait paparan yang dari Kepala Bapeda dan Ketua DPRD disampaikan tadi ada terkait regulasi dan database yang saya ambil di sini. Untuk database terkait RPJMD ini secara global aja Ketua. Dari DPRD apakah sudah ditargetkan aspirasi dari segala prioritas dan urgensi
dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dan sedikit mungkin saya dari orang Pelalawan Selatan, bagian selatan tepatnya Kecamatan Budak, untuk Kepala Bapeda Bang Teguh Sulpan. Di sini ada yang lebih menarik. Ada referensi dari yang saya temui. Investasi Riau pada Februari tahun 2022 sebanyak 53,05 triliun dan Pelalawan mendapat peringkat nomor 1 yaitu sebanyak 14,38 triliun. Jadi sejauh ini selain sektor HTI dan sektor HGU ya secara global, apa saja investasi strategis saat ini yang telah kita bantu dari Bapeda Pelalawan sendiri. Dan sejauh ini kita mengetahui lintas Bono sesuai pemaparan Pak Kepala Bapeda tadi itu merupakan kewenangan provinsi dan pusat. Boleh tahu sejauh ini karena kami banyak juga mendengar ya keluhan dari masyarakat di lapangan. Apa kendala terkait pembangunan lintas Bono? Mungkin itu saja.